Allah kalau sudah bimbing seseorang menjadi wali orang beriman, maka dikeluarkan dari kegelapan pada kebaikan. Allah dengan sifat keadilannya memberikan kesempatan pada setiap jiwa manusia sebelum sampai ke kerongkongan untuk kembali menjadi orang baik. Diberikan hidayah. Kan saya sering katakan kepada Anda, selevel manusia paling buruk pun Firaun masih diberikan petunjuk. Tidak ada manusia yang tidak dapat petunjuk. Yang ada itu ketika diberikan, dia nggak mau ngambil. Itu masalahnya. Menempati posisi penting dalam misi Nabi SAW sebagai seorang Rasul, tidak hanya memberikan penegasan bahwa dengan akhlak itu kita bisa meraih cinta Nabi, sekaligus cinta yang utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akhlak itu juga menjadi indikator tingkat kesempurnaan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan akhlak itu ternyata itu pun menjadi indikator ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah menyebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, juga terkorelasi dengan penjabaran akhlak dalam berkarakter di kehidupan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas, ketika Allah menyebutkan orang takwa di sini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah, evaluasi diri, segera berubah, dan dambakanlah setidaknya bisa meraih surga di akhirat kelak yang kami siapkan, kata Allah, seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Ternyata yang disebutkan bukan aspek pertama dalam bentuk ibadah ritual, tapi ternyata akhlak. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Akhlak berbagi dengan sesama. Wal kadhiminal ghaidha. Akhlak yang sanggup menahan amarah. Wal afina 'anil nas. Kekuatan akhlak yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain dengan cara yang wajar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kekuatan akhlak yang menampilkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan dalam hidup. Ternyata yang menjadikan kita menjejak pintu surga seluas langit dan bumi, salah satunya takwa, nilainya kekuatan akhlak. Untuk itulah kemudian Nabi menegaskan dalam sekian hadisnya, dan tadi kami sampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1987. Imam An-Nawawi menegaskan kembali hadis ini, menyantumkan dalam 42 hadis di Al-Arba'in, beliau tempatkan di nomor 18 itu. Perhatikan periwayatnya. Yang unik, yang meriwayatkan hadis akhlak kebaikan ini dengan sabda Nabi SAW indama qala ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Bukan cuma di masjid. Di kantor Anda bertakwa. Di rumah tangga Anda bertakwa. Di kehidupan sosial Anda bertakwa. Maaf, di bis Anda bertakwa. Di angkot Anda bertakwa. Di jalan Anda bertakwa. Kalau sudah semua itu hadir dalam kehidupan kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Kata Nabi, kalau pernah berbuat salah, segera hijrah jadi orang baik. Karena kebaikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Demi Allah saya katakan, orang baik sekarang bukan berarti tidak pernah punya masa lalu yang kelam. Karena hidup kita itu semua seperti rembulan, pernah punya sisi gelap. Tapi kita itu punya tawaran. Kenapa kita tidak memilih untuk hadir dengan cahaya di malam yang sangat bening itu? Kegelapan itu bisa tumbuh terlihat indah ketika ada sinar rembulannya. Jadi kita bisa keluar dari kegelapan dengan memunculkan kebaikan-kebaikan. Anda berubah jadi orang baik, maka kesalahan Anda akan dilupakan banyak orang. Bahkan kekurangan kita di masa lalu pun itu akan jadi ibrah. Itu hebatnya. Ada orang dari dulu salah, sampai sekarang salah tidak mau berubah, kesalahannya, maaf, tidak menjadikan hikmah kebaikan bagi orang lain. Tapi hebatnya, orang baik sekarang punya masa lalu yang kelam. Begitu disebutkan masa lalunya, bukan menjadi aib untuknya, tapi hikmah kebaikan menjadi kisah bagaimana dia bisa merubah. Tidakkah Anda lihat sahabat-sahabat Nabi yang diantara mereka punya masa lalu yang kelam? Bahkan hadis akhlak ini ditutup dengan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia. Perhatikan kalimat manusianya. Dari 5 nama yang pernah saya sebutkan, bahkan sejak saya datang ke Bandung di Masjid Al-Murabi, saya sampaikan 5 nama disebutkan dalam Al-Quran manusia pada umumnya. Kadang bashar,
35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran pertama kali di Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar, satu, individual. Dua, ins, seringkali disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. Pasangan ini disebutkan setidaknya 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tunggal masih. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan surahnya disebutkan dengan namanya, surah ke-76. Al-Insan, hal ata 'alal insan, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Wahyu pertama, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Tapi masih tunggal. Teman-teman, 4 Bani Adam. Menunjuk pada asal mula keturunannya. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Misal Quran surah ke-7, ayat 31 itu. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Menunjuk bahwa semua manusia berasal dari kakek moyang yang sama. Adam alaihissalam. Tapi di sini, ketika Anda diminta berakhlak kepada manusia, tidak disebutkan bashar, bukan disebutkan ins, tidak disebutkan insan, tidak menyebutkan asal moyang Bani Adam, tapi maaf, disebutkan yang kelima, nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan an-nas, itu artinya menunjuk pada manusia semua kalangan. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, merasa baik, merasa kurang baik, semua. Sepanjang dia masih manusia, maka tidak ada ajaran terindah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sepanjang masih manusia, ada peluang dia berbuat baik. Maka perlakukan dengan kebaikan, mudah-mudahan sifat buruk itu hilang dengan baiknya akhlak Anda. Silakan antum cek. Bahkan akhlak Quran itu luar biasa. Setiap menemukan orang bermasalah dalam Al-Quran, itu umumnya tidak pernah disebutkan nama orangnya. Selalu perbuatannya dengan inisial namanya. Silahkan cek. Fir'aun bukan nama aslinya, tapi gelar, inisial dari gelarnya. Farah. Abu Lahab bukan nama aslinya. Ketika disebutkan ingin memberikan akhlak kepada kita, maaf, bukan orangnya yang salah, perbuatannya yang keliru. Jadi kalau Anda ingin meluruskan seseorang, jangan celak namanya. Karena boleh jadi ada nama yang serupa, dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Silahkan cek. Ada seorang bernama Hasan misalnya, melakukan keburukan. Anda celah namanya, dasar Hasan kamu. Ingat, cucu Nabi Hasan. Kamu Hasan, kelakuan otong. Ingat, otong pun belum tentu begitu. Itu di Pandeglang. Ada pondok pesantren As-Salafiyah, As-Sanusiyah. Pemimpinannya, Kiai Haji Otong Yunus. Hati-hati teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda menyebutkan nama, Anda ingin mengunjingkan orangnya atau memperbaiki perilakunya. Lihat akhlak Quran. Khaliqin nas. Siapa yang meriwayatkan? Orang yang pernah punya masa lalu yang gelap. Siapa beliau? Jundub bin Junadah. Dari mana beliau? Dari kabilah Ghifar. Makanya disebut dengan Al-Ghifari. Yang berasal dari Ghifar. Saya pernah tunjukkan kepada Anda rumus dalam bahasa Arab. Jika Anda temukan al dan ujungnya i, itu umumnya ada di antara maknanya menunjuk nama daerah. Al-Bukhari dari Bukhara. Nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail. Kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fa. Kabupaten Bukhara. Provinsi Khorasan. Negara Uzbekistan sekarang. Datang dia. Kemudian mencari hadis. Sampai ke Mekah. Sampai ke Madinah. Sampai ke Irak. Dia katakan. Ana Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Syekh Nawawi dari Banten. Al-Bantani. Ana Al-Bantani. Saya dari Banten. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Yasin dari Padang. Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Antum sah. Silahkan. Siapa namanya? Saya Sandi. Dari mana? Trans Studio. Boleh. Ana Sandi at Trans Studio I. Sampaikan. Sah. Abu Dzar julukannya. Dari Ghifar. Antum tahu siapa Ghifar? Perhatikan ya. Tidak pernah disebutkan Jundub bin Junadahnya dalam nama yang populer. Kalau sekarang antum tanyakan, kenal nggak Jundub? Tidak. Abu Dzar? Kenal. Kenal di mana? Ya, pernah dengar. Jadi kalau disebutkan Abu Dzar, pasti Al-Ghifarinya ikut. Dan tidak semua orang tahu kalau Al-Ghifari itu menunjuk pada daerah Ghifar. Apa daerah Ghifar itu? Daerah yang tidak mudah. Daerah hitam di masa lalu. Banyak kehidupan perampok pada saat itu. Maaf, mereka terkenal dengan petualang yang sangat tangguh. Menyusuri medan-medan dari lembah-lembah sampai kemudian padang pasir. Jadi kalau antum pengen cari petualang yang hebat, itu daerah Ghifar. Tapi juga daerah itu banyak kehidupan hitamnya. Perampok banyak di situ. Penadah banyak di situ. Dan tidak ada saingan. Kalau perampok sekarang pengen bersaing, antum telat.
Ketinggalan antum, sudah ada yang duluan. Jadi mendingan gak usah merampok lah. Ya ketinggalan. Tapi yang hebat, lihat. Allah dengan sifat keadilan dia. Memberikan kesempatan pada setiap jiwa manusia sebelum sampai ke kerongkongan untuk kembali menjadi orang baik. Diberikan hidayah. Kan saya sering katakan kepada Anda, selevel manusia paling buruk pun Fir'aun masih diberikan petunjuk. Tidak ada manusia yang tidak dapat petunjuk. Yang ada itu ketika diberikan, dia nggak mau ngambil. Itu masalahnya. Silakan cek Fir'aun. Ini satu-satunya manusia paling zalim disebutkan di Quran. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi, dia ngaku Tuhan. Silakan cek. Antum pernah bunuh orang, dia bunuh orang sejak keluar dari kandungan. Bahkan diintip-intip dalam kandungan itu. Diberikan algojo, dampingi perempuan yang sedang mengandung. Apa yang terjadi? Lahir perempuan, bebaskan. Laki-laki, eksekusi seketika. Eksekusinya jangan bayangkan kekejamannya. Banting ke tanah, gorok berkali-kali. Quran surah kedua, ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Perhatikan, manusia durjana mengaku Tuhan, tidak ada saingan. Hobi bunuh orang. Fitrah Allah masih melekat dengan keadilannya. Diutus 2 nabi sekaligus. Kita sampai sekarang nggak pernah ngaku Tuhan. Paling banter ada yang ngaku nabi. Nggak pernah bunuh orang. Bunuh orang nggak seperti Fir'aun. Perhatikan baik-baik. Tapi Allah sifat keadilannya, Fir'aun masih ditunjukkan 2 nabi. Kita aja sampai sekarang 1 nabi nggak pernah lihat. Fir'aun 2 nabi, Quran surah ke-20, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Tagha, penyimpangan dengan kedudukan. Bagha, penyimpangan dengan harta benda. Qarun mendapatkan bagha, Fir'aun mendapatkan tagha. Qarun, Quran surah ke-28, ayat 76. Paling kiri sebelah bawah. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha, penyimpangan dengan harta benda. Pengusaha gelap. Bertemu dengan penguasa yang sangat zalim. Fir'aun, penyimpangan dengan kedudukan. Tapi dua-duanya masih mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hebatnya, perhatikan akhlak. Faqula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Perhatikan akhlak Quran. Ini 2 nabi. 2 nabi diperintahkan berdakwah pada manusia paling zalim. Kalimat Qurannya mengatakan, katakan dengan lembut. Dakwahi dengan lembut. Akhlak. Boleh jadi dengan kelembutan itu, dia mulai sadar dan mulai takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 2 orang nabi berdakwah pada manusia paling zalim di muka bumi. Diperintahkan oleh Allah, katakan dengan lembut. Antum nabi bukan. Rasul bukan. Baiknya antum tidak sebaik Harun. Solehnya antum tidak sesoleh Musa. Antum berdakwah kepada orang yang bukan Fir'aun. Kenapa antum kasar? Teman antum tuh bukan Fir'aun. Dan antum bukan Musa. Ya, akhi, tidak usahlah menasihati saya. Antum kan bukan Musa, tapi antum kan bukan Fir'aun. Tuh. Kenapa kita mesti saling berselisih dan mencela? Quran mengajarkan kita saling mencinta, bukan mencela. Quran mengajak kita saling merangkul, bukan memukul. Tapi hujah dari ayat itu, setiap orang punya kesempatan untuk kembali. Jadi kalau Anda pernah punya kedudukan dan menyimpang, ayo kembali. Kalau mempertahankan penyimpangan, antum telat keduluan oleh Fir'aun. Sama, Anda kaya, gak usah sombong. Karena pernah ada yang kaya dan sombong, namanya Qarun. Dan kekayaannya lebih banyak dibandingkan Anda. Sampai sekarang masih dicari hartanya. Mau kemana mas? Samudra Hindia. Cari apa? Harta Qarun. Masih dicari sama dia. Harta antum, dulu gak ada yang kenal, masa depan gak ada yang ingat. Terus antum pengen ikutan sombong, telat. Telat dan keterlaluan karena harta Anda tidak sebanyak dengan hartanya Qarun. Tapi maaf, Qarun tidak mau berubah, Fir'aun tidak mau berubah, itu dikisahkan pada kita supaya kita tidak menirunya. Dibacalah oleh sahabat bernama Jundub bin Junadah dari Ghifar itu. Tinggal di lingkungan yang penuh dengan gelapnya kehidupan dan hitamnya perlakuan. Tapi hidayah Allah sampai dalam jiwanya. Apa yang terjadi? Dia mendengar informasi ada Nabi. Mendatangi Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Termasuk orang yang pertama nanti masuk Islam. Singkatnya datang pada Nabi. Pertama melihat Nabi, konfirmasi ajarannya, bertanya kemuliaannya, melihat lembut kata-katanya, melihat akhlaknya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kelima atau keenam yang masuk Islam dari 40 orang disebut dengan as-sabiqunal awwalun.
Kata beliau, apa perintahmu ya Rasulullah? Kata Nabi, kembali ke Ghifar sampai tiba perintahku nanti di Ghifar. Kata Jundub bin Junada, tabiatnya muncul, kerasnya muncul, tapi kerasnya berubah jadi ketegasan. Kata Jundub bin Junada yang saat itu berubah jadi Abu Dzar Al-Ghifari, wallahi alladzi nafsi biyadi, demi Allah bima makna, yang jiwaku berada di tangannya, ya Rasulullah, saya tidak akan kembali ke Ghifar sampai saya mengatakan kalimat syahadat di depan Ka'bah. Saat tidak ada orang yang berani untuk mengatakannya, beliau datang ke situ dengan mengatakan, hei saksikan penduduk-penduduk Mekah, hei asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sifat kerasnya di dunia yang gelap dialihkan dengan ketegasan di dunia yang terang benderang. Minadh dhulumati ilan nur. Allah kalau sudah bimbing seseorang menjadi wali orang beriman, maka dikeluarkan dari kegelapan pada kebaikan. Quran surah kedua ayat 257, paling kanan sebelah atas. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali, pembimbing bagi orang-orang beriman. Jika dia mau kembali kepada Allah, akan dikeluarkan dari dunia yang gelap, keluar kepada dunia yang terang benderang. Jadi saya ajak antum teman-teman. Antum itu kalau pernah berbuat salah, kita manusia. Saya sering tegaskan kalimat ini. Dulu sahabat Nabi pernah salah, tapi ada peluang untuk kembali. Ayo kita hijrah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya prosesnya tidak mudah. Kalau agak pekat, hidayahnya sampai, tapi perubahannya agak lambat. Tapi tidak mengapa, antum respon, perubahan terjadi. Teman saya sama Ustadz dulu pernah dakwah di Gang Doli, Surabaya. Waktu belum hilang, sekarang sudah habis. Saat berdakwah itu, Masya Allah, kalimatnya, kata-katanya, isinya bagus. Sampai umumnya mereka mendapatkan suasana hati yang berubah, sampai ada yang terharu menangis. Setelah itu datang seseorang yang terharu tadi kepada Ustadz dimaksud, mengatakan, Ustadz, terima kasih telah memberikan pencerahan. Saya banyak ada perubahan dari ceramah Ustadz. Untuk Ustadz, saya berikan diskon 50%. Oh, Masya Allah, diskon. Kadang-kadang. Nah ini, perubahannya ada. Cuman kalau terlampau banyak keburukan dikerjakan, kadang-kadang butuh proses. Diskon. Tuh. Dah, balik ke sini. Tapi artinya jiwa kebaikannya masih ada. Setiap kita itu bisa berubah. Maaf teman-teman yang perempuan pernah terjebak dalam hal-hal yang buruk. Ayo teman-teman, mau di Perancis, mau di Alexis, mau di mana-mana, ayo kita ajak. Barangkali itu jalan dari Allah. Kalau Allah tidak sayang, nggak akan ada itu yang demikian. Tapi saking sayangnya Allah, dikirimkan seorang muslim. Hanya dengan selembar surat, ditutup itu semua. Itu tanda dari Allah, sinyal. Saya tunjukkan pada Anda, Allah masih mencintai Anda. Makanya ditutup peluang itu. Tidakkah Anda pernah dengar ada kisah seorang perempuan demikian? Kemudian dia bertobat setelah melihat anjing, kehausan. Kemudian dia berikan air. Setelah dia berikan air dengan penuh ketulusannya, dia melihat anjing itu berubah. Anjing saja yang najis, anjing saja yang hina, mendapatkan air, berubah semangatnya. Kenapa saya yang tidak sehina anjing kemudian tidak berubah jadi lebih baik? Bertobat dia di hadapan Allah, kembali pada kebaikan, memberikan dengan keikhlasan, maka dakhalal jannah, masuk surga. Anda masih punya kesempatan. Allah sentuh Anda dengan nuansa kebaikan. Kalau sinyal itu tidak ditangkap, maka tidak sulit kemudian kita dan tidak mudah akan menemukan jalan-jalan untuk kembali lagi. Karena itu, mari kita kembalikan teman-teman sekalian, akhlak ukurannya dan keistimewaannya bisa menunjukkan indikasi iman dan juga menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang. Sekarang persoalannya, satu, apa itu takwa? Dan yang kedua, bagaimana kemudian kita bertakwa? Dan yang ketiga, apa indikasi keberhasilan takwa kita setelah berusaha meningkatkannya? Inilah inti pembahasan materi kita. Jadi sampai di sini kita baru muqaddimah, ya. Kita mulai bahasannya. Sabar. Sampai jam berapa kita? Masya Allah. 11.10 ya, silahkan. Sampai jam 11 boleh. Saya jam 9 pulang. Saya mau ke Kota Baru. Saya baru landing dari Palembang tadi pagi ya. Langsung ke Soreang. Masya Allah. Dari Soreang langsung ke sini. Nanti besok kita fikih ikhrab di Kota Baru Parahyangan. Antum mau itikaf di sini nggak apa-apa. Saya pulang jam 9. Baik. Teruskan dulu sebentar. Alhamdulillah malam ini ada kebaikan. Saya tadi di lift bersamaan. Ada yang dari Makassar juga terbang ke sini. Bergabung dengan kita pada hari ini.
Coba nanti dicek ya, teman-teman panitia. Satu orang tadi bertemu saya di lift, temukan temannya, saya ganti tiketnya sampai pulang insya Allah. Bismillah, kita teruskan. Yang dari Cimahi nggak pakai tiket, ayo pulang aja ya. pulang aja ya. Baik. Ketua DKM mohon maaf ya. Baik. Teruskan. 1. Apa itu akhlak? Bismillah. Akhlak secara singkat adalah kemuliaan atau sikap baik yang dilahirkan dari proses ibadah. Kemuliaan atau sikap baik yang dilahirkan dari proses ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau latihan ibadah ini jadi baik dan semangatnya meningkat, maka akhlak yang muncul dalam jiwa itu seperti otomatis nantinya. Nanti saya berikan contoh. Baik, saya teruskan dulu. Jadi akhlak, definisi atau pengertiannya adalah kemuliaan atau sikap baik yang lahir dari proses ibadah. Pengertian ini penting saya batasi untuk membedakan akhlak dengan adab. Kalau adab, itu kemuliaan, sikap baik yang lahir dari proses pendidikan atau pengajaran. Diajarkan bisa punya adab. Orang punya adab belum tentu punya akhlak. Tapi orang punya akhlak pasti punya adab. Tolong catat baik-baik ya. Orang yang belajar akan dapat adab. Tapi kalau tidak ibadah, tidak mungkin dapat akhlak. Contoh. Maaf. Jangankan orang beriman. Yang tidak beriman pun berpeluang punya adab. Di Amerika bisa beradab. Di Jepang bisa beradab. Bahkan mungkin lebih beradab dibandingkan beberapa tempat yang di situ banyak muslimnya. Disiplin bagian dari adab. Kerja keras bagian dari adab. Kejujuran bagian dari adab. Silahkan cek, antum ke Jepang begitu disiplin. Naik kereta datang lebih cepat 20 detik. Harusnya bahagia. Perusahaannya minta maaf. Maaf Pak, kami datang kecepatan katanya, 20 detik. Padahal antum dari Bandung ke Jakarta, targetnya jam 7. Ternyata jam 7 nyampe kurang 20 detik. Antum bahagia, alhamdulillah, tiba lebih cepat. Jepang tidak, minta maaf. Kok bisa lebih cepat? Harusnya pas. Jujur, jangan ditanya. Maaf, dedikasi, jangan dipersoalkan. Disiplin, nomor 1. Tapi, yang mabuk, jangan juga ditanya. Banyak. Pornografi, nyebar. Porno aksi, ada. Dan hebatnya, tingkat bunuh dirinya jangan dibandingkan dengan yang lain. Mohon maaf, 1 tahun itu bisa 30.000 orang. 1 hari artinya 100 orang bisa bunuh diri. Perhatikan, adab tidak bisa menampilkan akhlak. Mabuk masih, zina masih ada. Bunuh diri, iya. Bahkan saya pernah kisahkan ini beberapa kali. Kami pernah diajak lewat satu tempat yang di tempat itu, ya, setiap hari itu hampir 5 orang ditemukan. 5 nyawa kehilangan di situ. Setiap hari. Ya. Saya pernah dibawa ke Gunma. Kata teman kami, Ustaz, ini masih mendingan. Ada tempat lagi, tapi di luar Jepang. Di tempat itu, wah, Allahu Akbar. Bunuh dirinya nggak teratur. Orang Bandung bilang pabalatak. Betul, ya, pabalatak.com. Jadi, mohon maaf, ingin bunuh diri di mana saja. Ini pengen lakukan, ini pengen lakukan. Sampai Pemdanya, konselnya, bikin lokalisasi bunuh diri. Betul. Jamnya diatur. Betul. Jam 9 sampai jam 12. Antum datang jam 8 kepagian, datang jam 1 besok lagi. Lokalisasi. Ya. Ini betul, kawan kami sendiri yang cerita. Saya tidak mengarang situasi. Jadi, dia cerita pernah satu ketika begitu akan ada bunuh diri, bertemu dengan seorang muslim di situ. Ya, terus dia bertanya, mau kemana? Bunuh diri. Jam berapa? 10 katanya. Masyaallah 10. Baik. Jam 10. Tayyib. Apa yang terjadi? Kata dia, ini masih belum waktunya. Ikut saya dulu. Takut terlambat. Masya Allah. Luar biasa lah. Baik. Saya akan ganti kalau terlambat kerugiannya. Baik, kata orang ini. Perhatikan. Nyawa bisa ditukar tuh dengan materi. Orang kalau sudah demikian, itu kadang-kadang nggak mikir. 2000 menghilangkan nyawa. Sekian menghilangkan nyawa. Allahu Akbar. Mau ditukar. Diajak kemana? Masjid. Begitu ke masjid, Masya Allah. Itu fitrahnya sampai sekarang. Quran surah kedua ayat 125. Paling kanan di pertengahan.
Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ketika kami tetapkan masjid, Ka'bah dan area sekitarannya, masjid sebagai pusat ibadah manusia dan tempat yang menenteramkan, tenang. Ada jaminan di Quran, masjid itu tempat yang menenangkan. Ka'bah puncaknya. Anda segelisah apapun di depan Ka'bah, bisa tenang. Bahkan tiba-tiba menangis. Apalagi kemudian Anda menyebar ke masjid. Gak percaya silahkan. Di rumah, masuk rumah, suasana nggak enak. Lihat istri, makin nggak enak. Misal gitu kan. Wah, beda ketika Anda ke masjid. Begitu melangkah ke masjid, suasananya lain. Gak percaya silahkan. Masjid itu begitu masuk, auranya lain. Tenang. Salat 2 rakaat. Duduk di bawah naungan AC. Plak, tidur. Saking tenangnya. Saking tenangnya. Orang tadi diajak ke masjid. Jangankan orang beriman. Yang belum punya iman, ikutan kena bagiannya. Diajak di bagian luar dia. Dengar taklim. Dengar taklim, teman-teman. Apa yang terjadi? Ngantuk, tidur. Begitu tidur terlihat begitu enak tidurnya. Nggak tega membangunkan. Bangun jam 2. Begitu bangun, yang muslim mengatakan, maafkan saya lihat Anda itu begitu nikmat tidurnya. Anda terlambat dibunuh dirinya. Lambat. Berapa ganti yang harus saya berikan? Kata orang tadi, jangan diganti. Saya nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Saya ingin bunuh diri karena 3 hari 3 malam saya tidak bisa tidur. Entah kenapa di tempat ini bisa tidur. Maka dijelaskan tentang nilai-nilai Islam, kemuliaan Islam plus dengan tempatnya. Seketika mengucapkan syahadat. Kisahnya viral, kemudian Pemda setempat akhirnya dapat informasi itu, memiliki ide. Sampai kemudian di tempat bunuh diri itu, di sampingnya dibikinkan tempat konsultasi. Orang muslim tadi yang kemudian punya tempat di situ. Kalau mau bunuh diri, konsultasi dulu ke sini. Biasa. Tenang. Coba lihat. Dari nilai kebaikan, dari senyuman, dari kenyamanan, akhlak, adab, belum tentu melahirkan akhlak. Gelisah, bunuh diri. Akhlak, tidak. Bukan hanya menjadikan orang jujur, tapi kejujuran itu membawa ketenangan dalam jiwa. Di sana jujur iya, tapi gelisah bunuh diri. Di sini jujur iya. Iya jujur dan tenang juga. Sabar iya, tenang juga. Di sana kebanjiran, memang semuanya bagus. Top. Sempurna, excellent. Begitu banjir, resap. Asfalnya meresapkan air ke bawah. Selesai. Diselesaikan dalam suasana yang cepat. Tidak punya sabar. Selesai. Kita kebanjiran. Anak-anak berenang. Biasa aja. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Solusi dicari. Tapi tidak gelisah. Masya Allah. Saya banjir kemarin tuh. Wah, luar biasa. Anak-anak tuh. Ya banjir, berenang. Nah, teman-teman sekalian. Jadi orang-orang dulu itu bukan cuma menghadirkan peradaban. Peradaban Islam, peradaban Islam, peradaban Islam. Perhatikan ya, setiap non-muslim yang tidak beriman punya peradaban, peradaban melekat dengan tempatnya. Romawi punya peradaban disebut peradaban Romawi. Tidak pernah disebutkan keyakinannya. Yunani punya peradaban disebut peradaban Yunani. Antum ke Turki, masuk ke Efesus. Ke sana ada peradaban Yunani. Dikalahkan oleh Romawi. Romawi bikin lagi. Diganti patung-patung atasnya dengan patung Romawi. Dibentangkan di sepanjang perjalanan Mediterania. Sampai ke Italia. Nyebrang ke Tripoli. Sampai Subrata. Hancur semuanya. Tidak tersisa kebaikan-kebaikan. Disebutkan peradaban Romawi. Cuman puing-puingnya saja. Masuk Islam. Turun di pusat jahiliyah. Datang kemudian di Arab dengan segala keburukan nilai-nilai akhlaknya. Turun Al-Quran, dijelaskan lewat sunnah, ditampilkan kemuliaan akhlak. Apa yang terjadi? Maaf, secara singkat, berubah drastis jadi baik, muncul peradaban. Dan sampai saat ini, tidak pernah disebut peradaban Arab. Silahkan cek. Peradaban Islam di Arab. Dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Andalusia. Dibawa ke Baghdad, peradaban Islam di Baghdad. Islam. Apa yang membuat peradaban itu? Akhlaknya. Begitu muncul adabnya, akhlaknya sudah otomatis hadir dalam kepribadiannya. Bagaimana cara melatihnya? Kita masuk bagian yang kedua. Di teman-teman sekalian, orang dulu itu karena sudah punya akhlak, maka adab jangan ditanya. Jangan ditanya. Makanya saking pentingnya akhlak ini, nanti kita akan lihat di ujung. Sampai disandingkan dengan nilai-nilai akidah. Saya teruskan dulu ya, nanti saya berikan contoh-contoh terbaiknya. Yuk. Ingat ya, kita baru bahas akhlaknya, salafus solehnya belum. Ini ya. Mari kita lihat. Karena akhlak ini lahir dari proses latihan ibadah, maka tidak ada cara yang lain kecuali akhlak bisa dilahirkan dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tadi saya berikan contoh kepada Anda. Salat hasilnya akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zakat hasilnya akhlak. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqah. Sedekah itu bagian dari akhlak. Dari mana taunya? Disebutkan di Quran surah ketiga ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Diberikan pada siapa? Yang berhak menerima. Siapa yang menerimanya? 8 golongan untuk zakat. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ketika diberikan itu ada yang bernilai infak. Infak Quran surah kedua ayat 215 paling kanan sebelah bawah. Perhatikan 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Baik itu zakat, baik itu infak. Bagaimana memberikannya? Dengan akhlak. Tujuannya akhlak. Memberikan akhlak, lahir akhlak. Apa dalilnya? Quran surah kedua 263 paling kiri di pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kata-kata terbaik itu bagus ketika disampaikan minta maaf dengan kata yang baik dibandingkan memberi dengan suasana yang tidak menyenangkan. Akhlak. Kata Quran, berikan dengan cara yang baik, kasih yang terbaik. Bahkan tidak bisa memberi pun anugerahkan kata-kata yang terbaik. Akhlak. Apa tujuannya? Dengan itu bisa berbagi dalam kebaikan. Tidak loba dengan urusan dunia. Kita menggenggam urusan akhirat. Berbagi yang lain mendapatkan. Akhlak kepada Allah ada. Akhlak pada manusia ada. Quran surah ke-28 ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Zakat muaranya akhlak. Apa diantaranya? Akhlak supaya tidak loba dalam urusan dunia. Dan bisa berbagi dengan orang lain. Puasa jelas akhlak. Muaranya takwa. Di antara bagian dari takwa itu akhlak. Quran surah kedua ayat 183 paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, kalian puasa supaya bertakwa. Bagian dari takwa akhlak. Karena itu ketika dibuka oleh Imam Al-Bukhari di Kitabus Siyam, kitab tentang puasa, di bagian yang pertama, hadis nomor 1 paling kanan sebelah bawah, ketika disebutkan orang puasa, akhlaknya muncul. Wa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul marrataini inni shaimun. Kalau ada orang puasa, ada yang menghardiknya, ada yang memprovokasi dia, ada yang mencelanya, katakan pada dirinya, gak usah balas, kamu sedang puasa. Di orang puasa itu merespon keburukan dengan kebaikan, akhlak. Dicela, tidak balas. Dihardik, dia memaafkan, akhlak. Di kalau orang puasa itu makin baik hubungannya dengan manusia. Salah kalau kita puasa, meningkat ibadahnya, tapi buruk hubungan dengan makhluk. Bukankah saat puasa Anda saling berbagi? Akhlak. Bukankah saat puasa Anda saling mengerti? Anda tidak berdusta, tidak mau bohong. Ditanya bahkan Anda menghentikan kebohongan. Hebat saat puasa. Akhlak. Udah jam 5 ditanya. Kemana kemarin? Ayo. Masya Allah. Mau bohong? Gak mau. Takut batal puasa. Nanti deh saya jawab habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib tuh. Akhlak. Latihan. Wah, dicela habis-habisan. Udah jam 5 sore tuh. 1 jam lagi mau buka. Wah, tidak balas. Kenapa nggak balas? Habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib lupa. Coba Anda bayangkan. Haji, umrah, akhlak. Akhlak. Quran surah kedua ayat 197. Paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja. Fala rafatha. Wala fusuqa. Wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik untuk haji dan umrah itu takwa. Ketika menyebutkan takwa, bekalnya akhlak. Kata Quran, "Hei yang haji, jangan berkata-kata kotor. Hei yang haji, jangan saling berdebat. Hei yang haji, jangan melakukan perbuatan menyimpang." Bukankah larangan jangan bagian dari akhlak? Kalau Quran katakan jangan berkata kotor, artinya dalam situasi haji akan ada peristiwa-peristiwa yang memancing kita untuk berkata-kata yang kotor. Subhanallah, walhamdulillah, juntrung ke depan. Fala rafatha. Subhanallah. Masya Allah, muncul. Tapi dilatih kita. Makanya begitu pulang, yang kotornya hilang, yang baiknya muncul. Kebaikan yang muncul setelah kotornya hilang itu disebut dengan birrun namanya. Kalau melekat pada dirinya, maka berubah katanya dari birrun jadi mabrurun. Makanya haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima, haji makbul namanya.
Makbul diterima. Mabrur itu artinya haji yang dengan haji itu dia dilatih untuk merubah perilaku yang buruknya sehingga melekat padanya sifat-sifat kebaikan. Baik. Berangkat kata-katanya kotor, pulang jadi lembut. Berangkat banyak marahnya, pulang banyak sabarnya. Berangkat banyak keluh kesahnya, pulang jadi pemberi nasihat. Masya Allah. Makanya ketika pulang, kadang-kadang orang Arab menyebutkan kalimat haji untuk mengingatkan. Begitu sampai bandara, kopernya terlambat sedikit. Mana koper saya? Kata orang Arab, ya haj. Haj itu maksudnya bukan memanggil dengan gelar Pak Haji, bukan. Maksudnya mengingatkan, Pak, Bapak sudah haji. Sudah mendapat jaminan surga kebaikan. Jangan ditukar surga dengan kata-kata kotor lagi. Itu maksudnya. Di antum kalau dipanggil Pak Haji, jangan bangga dulu. Ya. Mas Doni. Mas Haji Doni. Ya. Masya Allah. Haji Doni baru nengok dia. Bukan gelar, karena ibadah itu tidak menghasilkan gelar. Siapa nama Bapak? Saya SHI Adi. Saya apa Pak? Sholat haji infak. Biasa. Saya belum pernah dengar Bapak sholat sandi. Ya, Bapak infak Dedi, nggak ada. Jadi antum jangan terlalu senang dulu kalau dipanggil haji. Haji itu pengingat. Bu haji. Bu, ibu sudah haji ya. Jangan tukar surganya dengan hal-hal yang kotor lagi. Itu akhlak. Makanya kadang-kadang saya sering ingatkan. Ini kadang-kadang mau berangkat aja udah hilang tuh amalannya. Oh, kumpulkan orang. Tidak dilarang mengumpulkan orang. Tidak dilarang. Antum ingin minta doa boleh. Minta maaf silahkan. Supaya baik. Tapi hati-hati dengan riak juga. Mengumpulkan sekomplek. Pak Ibu sekalian. Terima kasih berkumpul di sini. Kami akan berangkat haji. Mohon maafkan kami. Kami banyak salahnya. Doakan. Ini haji pertama kami dalam kehidupan. Barangkali di komplek ini juga kami yang pertama haji. Ya. Yang lain belum haji. Ya. Pak RW belum haji. Ya, Pak RT belum haji. Kami doakan di Arafah yang makbul itu. Supaya sekomplek bisa haji. Habis. Nah. Ya, jadi ketika Anda diminta ibadah, tujuan paripurnanya itu akhlak. Jadi kalau sekarang kita ingin meningkatkan akhlak, maka kita harus punya cara untuk meningkatkan ibadah dengan cara yang baik. Pertanyaannya, bagaimana cara ibadah supaya bisa menghadirkan akhlak yang istimewa? Ini poinnya. Ya, silakan cek. Betapa banyak orang sholat, tapi kehilangan nilai akhlaknya. Tidak sedikit orang zakat, tapi tidak punya akhlak bahkan dalam zakatnya. Musim kampanye, zakat. Selesai kampanye, tolong balikan lagi Pak. Karena nggak kepilih. Coba cek. Ada orang infak, bagus. Infak agak banyak, bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ngapain? Ini hilang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa beribadah sehingga bisa melahirkan akhlak? Tidak ada cara lain kecuali mengeluarkan tuntunan dari Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Kenapa Al-Quran? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan ibadah kepadaku. Karena Allah yang memerintahkan kita ibadah, Allah yang Maha tahu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah untuk melahirkan akhlak yang mulia. Bahkan nanti ulama membuat bab khusus berakhlak dalam ibadah. Di ibadah pun ada akhlaknya. Dengan akhlak ibadah ini keluarlah akhlak tampilan perilaku kehidupan kita. Kenapa mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW? Karena nabilah yang disebut oleh Al-Quran, surah ke-68 Al-Qalam, ayat yang keempat, sebagai pemilik akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, pemilik akhlak yang sangat agung. Itu kan buat nabinya Ustaz. Apa hubungan dengan kami? Buka Quran surah 33-nya, ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami tetapkan dalam pribadi Rasulullah, bukan Muhammadnya, tapi misi kerasulannya. Rasulullah SAW dari akhlak yang mulia itu uswatun hasanah. Untuk contoh teladan bagi umat-umat terbaik itu. Anda ikuti, Anda jadi umat terbaik. Seperti orang dulu pernah mengikuti, disebutkan di Quran mereka umat terbaik. Quran surah ketiga ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik.